Keesokan paginya, Yusuf mengikuti saudara-saudaranya menuju padang pasir yang jauh dari rumah dengan hati riang, tanpa menyadari rencana jahat mereka. Setibanya di tempat sepi, suasana berubah. Wajah yang penuh kasih kini berubah menjadi kebencian. Tiba-tiba, mereka menangkap Yusuf dan melemparkannya ke dalam sumur. Dalam kegelapan, Yusuf tetap berharap. Ia mengingat ayah dan doanya, serta Allah yang Maha Kuasa. Ya Allah, hanya kepadamu aku berserah, Kata Yusuf dengan keyakinan. Malam itu, saudara-saudaranya kembali ke rumah dengan penuh kebohongan, membawa baju Yusuf yang berlumuran darah. Mereka meyakinkan ayah mereka bahwa Yusuf telah dimakan serigala. Dengan air mata buatan mereka berkata, Wahai ayah, kami sedang berlomba. Kami meninggalkan Yusuf dekat barang-barang kami. Lalu tiba-tiba Yusuf dimakan serigala. Nabi Yakub melihat baju Yusuf dan segera menyadari kebohongan itu. Baju Yusuf masih utuh tanpa bekas robekan. Dengan sedih, Nabi Yakub berkata, Apa yang kalian lakukan telah menghancurkan hatiku, tetapi aku akan bersabar. Di sumur, Yusuf menunggu takdirnya. Takdir yang akan membawanya dari kegelapan menuju cahaya, dari sumur menuju istana, dan dari pengkhianatan menuju kehormatan. Sebuah kafilah dari Madian sedang dalam perjalanan ke Mesir. Ketika mereka tiba dekat sumur, mereka berhenti untuk mengambil air. Salah seorang menurunkan ember dan terkejut saat menemukan seorang anak laki-laki yang memegang tali ember. Lihatlah, ini seorang anak laki-laki. Betapa beruntungnya kita. Kata pedagang itu. Mereka segera menarik Yusuf keluar dan membawanya. Yusuf ketakutan dan bingung, hanya bisa pasrah. Yusuf dibawa ke Mesir oleh kafilah yang tidak tahu bahwa dia adalah seseorang yang akan membawa perubahan besar di Mesir dan sekitarnya. Sesampainya di Mesir, mereka segera menjual Yusuf sebagai budak di pasar yang ramai. Yusuf berdiri di antara budak lain. Tubuhnya lemah karena perjalanan jauh, dan hatinya rindu kepada keluarganya. Hari itu seorang bangsawan Mesir bernama Al-Aziz yang menguasai perbendaharaan negara sedang berjalan di pasar. Ia melihat Yusuf, wajahnya tampan dan tenang. Menarik perhatian Al-Aziz. Berapa harga budak ini? Tanya Al-Aziz kepada pedagang. Pedagang menjawab, Tuan, untuk budak ini harganya 10 dinar. Al-Aziz segera membelinya dan membawanya ke rumah. Di dalam rumahnya yang megah, Al-Aziz memperlakukan Yusuf bukan sebagai budak tetapi lebih sebagai anggota keluarganya. Ku akan menjadikan anak ini sebagai pelayan di rumah kita. Dia tampak memiliki potensi yang besar. Kata Al-Aziz kepada istrinya. Ternyata istri Al-Aziz, Zulaika yang terkenal karena kecantikannya, terpesona oleh ketampanan Yusuf. Di dalam hatinya dia merasa senang, karena akan ada seseorang yang akan menyenangkan matanya setiap hari. Yusuf yang masih muda kini berada di lingkungan baru, jauh dari rumah dan keluarganya. Tetapi ia tetap menjaga keimanannya. Di rumah Al-Aziz, Yusuf tumbuh menjadi seorang pria yang cerdas, bijaksana dan tetap memegang teguh imannya. Allah memberinya kemampuan menafsirkan mimpi dan juga mengajarkan kepadanya cara terbaik mengelola urusan. Hari-hari berlalu dan Yusuf semakin dihargai di rumah Al-Aziz. Kepribadiannya yang jujur dan juga akhlaknya yang luhur membuatnya disukai semua orang di rumah itu. Namun di balik semua kebaikan yang ia terima, cobaan besar sedang menanti Yusuf.